Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Saya Sinta Dayana, mahasiswi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait artikel saya yang berjudul Pembelajaran Menulis Teks Cerita Fantasi menggunakan model BS2, model Bengkel Sastra dan Sinektik, berbantuan media Redilah, realia di lingkungan sekolah. Akan tetapi, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya minta Anda untuk menyimak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Hai, kira-kira gimana sih pembelajaran menulis teks cerita fantasi ketika di sekolah? Menurut kamu, belajar teks fantasi itu membosankan atau tidak? Sedikit membosankan. Menurut kamu, pembelajaran menulis teks fantasi dalam menulisnya itu kamu sulit apa merasa mudah? Sulit karena susah untuk mencari ide kreatifnya. Menurut Ibu, bagaimana pembelajaran menulis teks fantasi di sekolah? Oh iya Mbak, sebagai guru yang saya rasakan pada pembelajaran teks fantasi, siswa kurang tertarik Mbak. Jadinya banyak siswa yang nilainya itu di bawah KKM. Sudah tahu kan? Kira-kira menurut Anda bagaimana? Setelah menyimak video tadi, apa masih bisa bilang jika model dan media pembelajaran sudah sesuai? Atau masih bisa bilang jika tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan optimal? Saya yakin Anda tahu jawabannya, yaitu tidak. Tapi tenang, karena pada kesempatan kali ini saya tidak hanya membicarakan terkait permasalahan yang ada, tetapi saya juga akan membicarakan terkait solusi yang tepat dan juga dampak dari solusi tersebut. Isi dari video yang sudah Anda simak tadi merupakan gambaran dari latar belakang saya menulis artikel ini. Mulai dari pendidik yang hanya menggunakan model konvensional sehingga peserta didik merasa bosan, sampai pada pendidik yang tidak menggunakan media pembelajaran sehingga peserta didik merasa sulit untuk mencari ide kreatifnya. Dan pada akhirnya 60% dari peserta didik tidak dapat melampaui batas KKM. Yang artinya tujuan pembelajaran tidak tercapai secara optimal. Jika permasalahan tersebut tidak segera diatasi, saya yakin tujuan pembelajaran tidak akan pernah tercapai dengan optimal. Untuk itu saya menawarkan solusi yang tepat sasaran. Solusi saya yang pertama adalah menggunakan model BS2 dan media Redilah. Dengan adanya model dan media ini, harapannya dapat meningkatkan daya minat dan daya kreativitas peserta didik dalam menulis teks cerita fantasi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Dari solusi tersebut muncul dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi dari model BS2 berbantuan media Redilah pada pembelajaran menulis teks fantasi. Dan yang kedua, bagaimana dampak dari implementasi model BS2 berbantuan media Redilah pada pembelajaran menulis teks fantasi. Dan untuk menjawab hal tersebut, tentunya saya mengacu pada landasan teori. Landasan teori yang saya gunakan yang pertama adalah pembelajaran, yang kedua menulis, yang ketiga teks cerita fantasi, yang keempat model bengkel sastra dan model sinektik beserta dengan sistem dan dampaknya, dan yang kemudian terakhir adalah media realia. Ketiga penelitian ini merupakan penelitian yang relevan dengan artikel yang saya tulis, dan ini sudah dinyatakan berhasil. Saya lanjutkan untuk sintak model BS2, di mana model BS2 merupakan gabungan dari model bengkel sastra dan sinektik. Kemudian saya gabung, saya modifikasi, sehingga muncul model BS2 dengan 9 sintak sebagai berikut. Yang pertama adalah deskripsi kondisi saat ini, analogi langsung, kemudian ada analogi personal, ada konflik padat, sharing pendapat, penulisan teks, kontak argumen, menulis kembali karya, dan sampai pada publikasi. Selanjutnya adalah implementasi dari model BS2 berbantuan media Redilah pada pembelajaran menulis teks cerita fantasi. Yang pertama adalah deskripsi kondisi saat ini. Pada tahap ini, peserta didik akan dijelaskan terkait materi dari teks fantasi. Jika sudah paham, maka secara bersama-sama peserta didik dan pendidik akan mendeskripsikan kondisi saat ini. Dan yang kedua adalah analogi langsung. Pada tahap ini, peserta didik akan dijelaskan terkait media yang digunakan, yaitu media Redilah atau realia di lingkungan sekolah. Dan kemudian peserta didik dapat mengamati lingkungan di sekolah. Dalam mengamati ini, peserta didik diberi batasan mulai dari gerbang sekolah sampai pada ruang kantin dan diberi estimasi waktu sekitar 15 menit.
Dan kemudian setelah mengamati, peserta didik akan menemukan imajinasinya dan menulisnya ke dalam buku tugas. Selanjutnya adalah analogi personal. Pada tahap ini peserta didik harus menjadi objek yang sudah diamati tadi. Misal peserta didik tadi mengamati objek burung, maka peserta didik harus menjadikan dirinya itu sebagai burung tersebut. Tahap selanjutnya adalah konflik padat. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk merenungkan konflik-konflik apa saja dalam objek yang sudah dipilih tadi. Jika sudah, peserta didik diminta untuk mengembangkan konflik tersebut menjadi sebuah kerangka teks cerita imajinasi. Selanjutnya adalah sharing pendapat. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk berkelompok dengan teman sebangkunya dan menukarkan hasil karyanya untuk dikomentari satu sama lain, dan guna untuk menemukan data-data sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Pada tahap keenam adalah penulisan teks. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk menulis teks cerita fantasi berdasarkan hasil evaluasi dari teman. Tahap selanjutnya adalah kontak argumen. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk duduk berkelompok yang terdiri atas 4 orang, dan kemudian peserta didik diminta untuk saling beradu argumen terkait karya sastra yang satu dengan karya sastra yang lain, dan kemudian peserta didik dapat menemukan data-data sebagai bahan evaluasi. Tahap selanjutnya adalah menulis kembali karya. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk kembali menulis karya sastra teks cerita fantasi secara utuh dan sempurna berdasarkan hasil evaluasi dari teman. Dan selanjutnya adalah publikasi. Publikasi ini dapat dilakukan dengan cara presentasi. Selanjutnya adalah dampak dari penggunaan model BS2 yang terdiri dari sistem sosial, sistem pendukung, sistem reaksi, dampak mengiring, dan dampak instruksional. Yang pertama adalah sistem sosial, yaitu adanya hubungan kooperatif antara guru dengan siswa. Hal ini dapat dilihat ketika siswa mengikuti pembelajaran dengan kooperatif. Yang kedua, adanya saling kerjasama siswa dengan siswa. Hal ini dapat kita lihat dari sintak atau dari kegiatan pembelajaran ketika sharing dan ketika kontak argumen. Dan selanjutnya adalah sistem pendukung. Sistem pendukung pada model ini adalah menggunakan media redilah atau realia di lingkungan sekolah dengan menggunakan benda hidup ataupun benda mati. Selanjutnya adalah sistem reaksi. Sistem reaksi dari model BS2 adalah peserta didik mampu berdiskusi. Hal ini dapat kita lihat ketika pada kegiatan pembelajaran sharing pendapat dan juga pada kegiatan kontak argumen. Selanjutnya, peserta didik berpikir kritis dan kreatif. Kritis ketika peserta didik dapat mengomentari hasil karya temannya, dan kreatif ketika peserta didik dapat menulis teks cerita fantasi. Selanjutnya adalah dampak instruksional. Yang pertama, bekerja sama. Hal ini dapat dilihat ketika peserta didik sedang sharing pendapat atau beradu argumen. Kemudian yang kedua, menerima pendapat orang lain. Hal ini terlihat ketika kritikan tersebut dijadikan oleh peserta didik sebagai bahan evaluasi perbaikan karyanya. Dan yang terakhir adalah dapat menulis teks cerita fantasi. Dapat kita ketahui bahwa peserta didik akhirnya dapat menulis teks cerita fantasi dengan kreatif dan sempurna. Selanjutnya, dampak pengiring. Yang pertama adalah mampu berinteraksi dengan baik. Dan dapat kita lihat bahwa sintak dari model BS2 memang mengharuskan peserta didik berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian bertanggung jawab. Hal ini dapat dilihat ketika peserta didik sudah menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Dan selanjutnya, percaya diri. Hal ini dapat dilihat ketika peserta didik mampu mengkritik temannya dan percaya diri ketika menyampaikan hasil karyanya. Dan yang terakhir adalah aktif dalam pembelajaran, di mana model BS juga memang mengharuskan siswa untuk aktif dalam belajar dan pendidik hanya sebagai fasilitator. Kesimpulannya, pembelajaran menulis teks cerita fantasi menggunakan model BS2 berbantuan media redilah dinyatakan telah berhasil dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Baik, setelah Anda mengikuti seminar pada hari ini, saya harap Anda mengingat 3 hal. Yang pertama, amati, telusuri, dan aksi. Amati permasalahan pembelajaran yang ada, telusuri permasalahan tersebut terkait sebab akibatnya, dan aksi dengan memberikan solusi yang terbaik dan tepat. Saya yakin dengan Anda melakukan 3 hal tersebut secara benar, tujuan pembelajaran akan tercapai secara optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menonton video ini.